seekar bunga melati tumbuh satu di sisi tepi. Ilmu agama ditimba sepenuh hati dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Cici, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan bersama ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Zakiuddin SPDI. Kepada Ustadz disilakan. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk sambutan diwakilkanlah dari yang tadi. Ya Bu Ajah, ya Bu Wali. Insyaallah 10 menit ke depan menjelang waktu asar, mengingat tema kita adalah silaturahmi keluarga besar persaudaraan Melayu membangun Dumai. Yang perlu digarisbawahi dari layar namanya nih, persaudaraan Melayu. Kenapa kita katakan persaudaraan Melayu? Orang Dumai adalah orang Melayu. Seperti Pak Wali katakan, dia anak Dumai, berarti orang Melayu. Dengan orang Melayu inilah kita bersilaturahmi. Dan ini yang membuat kebahagiaan dari diri kita. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, kalau orang ingin bahagia itu ada beberapa konsep yang harus dimiliki. Karena kalau tidak ada konsep ini, bagaimana untuk bahagia? Karena banyak orang yang punya uang tak bahagia. Contohnya siapa? Korun. Duit banyak tak bahagia. Kuncinya sampai unta yang mengangkat. Kalau kekuasaan membuat orang bahagia, maka Fir'aun lah orang paling bahagia. Kenapa? Karena Fir'aun itu adalah orang yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi bahagia itu yang bagaimana? Bahagia itu adalah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang pertama adalah qalbun syakirun, yakni hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Wali Kota bersyukur, jadi penceramah bersyukur, jadi Datuk Sri bersyukur, jadi pegawai negeri bersyukur. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita itu berbeda-beda. Allah menciptakan kita itu ada tugas-tugasnya. Kalaulah kita melihat enak jadi Pak Wali, kata Pak Wali, enak jadi kalian lagi, saya tidur pun susah. Kenapa? Banyak yang saya pikirkan untuk umat, kata Pak Wali. Enak kalian lagi. Jadi kita sering memandang orang lain, lupa dengan diri sendiri. Melihat rezeki Allah kepada orang lain, lupa dengan rezeki Allah yang diberi kepada kita. Makanya kita kufur nikmat, makanya kita sakit. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siksa Allah di akhir itu tidak hanya di neraka saja. Siksa orang yang tak bersyukur sudah ada di dunia ini. Nengok istri orang cantik, lupa istri kita. Tak bersyukur istri ada. Nengok suami orang kaya, lupa dengan suami kita. Tak bersyukur. Tak bersyukur dengan apa yang kita nikmati. Makanya guyonan-guyonan dulu, apabila tidak bisa bersama dengan orang yang Anda cintai, maka cintailah orang yang bersamaan. Kan begitu, ya? Karena kalau kita mencintai orang yang kita cintai tak dapat dengan apa yang kita cintai, maka kita akan sakit. Udah banyak usaha, udah banyak energi yang kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu, tapi Allah berkata lain, engkau tidak dapat hal itu, engkau dapat hal ini, maka hal inilah yang engkau cintai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bahagia yang pertama. Nanti protokol kalau sudah asar tolong ingatkan. Kalau penceramah ini memang lupa waktu kadang-kadang.
Maka lebih sedap jadi penceramah daripada memberi sambutan. Masih segan-segan dengan Pak Wali kan. Kalau ceramah nih hentam saja lah. Nah, itu pula sedap sedikit. Yang kedua adalah al-azwajus salih, memiliki pasangan yang saleh dan salehah. Karena sudah menjadi milik kita. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, bagi laki-laki. Manusia itu akan senang melihat perempuan. Laki-laki itu akan cinta akan perempuan. Allah tunjukkan caranya. Bagaimana caranya? Nikahilah perempuan itu, kasihilah perempuan itu, nafkahilah perempuan itu. Itulah yang menjadi satu keberkahan buat kita. Bahagia. Punya istri bahagia, apalagi istrinya istri soleha. Punya suami bahagia, apalagi suami kita suami yang saleh. Kasih sayang diberi, cinta dikasih, kasih uang jangan lupa. Ya, ibu-ibu juga jangan pula kasih uang di awal bulan kopi jalan, kalau di akhir bulan kopi pula hilang. Itu Bu? Hah? Tidak ya? Awal bulan tak tanggung-tanggung, abang sayang ada uang abang sayang, tak ada uang abang tidur di kandang. Jangan sampai seperti itu ya. Karena ibu-ibu kalau mau masuk surga gampang Bu. Kata Nabi 4, apa itu? Yang pertama adalah salatul khamsah, salatnya perempuan yang 5. Yang kedua wasomat sahroha, puasa sebulan. Yang ketiga wahafizat farjaha, punya rasa malu, jangan malu-maluin. Ya, keluar rumah menutup aurat. Ya. Yang keempat wa ata'at zaujaha, taat kepada suami. 4 ini yang ibu lakukan. Qila laha dukhulil jannah min abwabul jannah sitti. Masuklah ibu-ibu ke dalam surga dari pintu mana saja yang ibu-ibu sukai. Ya, nah, pintu barat, pintu timur, pintu ma'wa, pintu macam-macam. Salat, puasa, jaga rasa malu, termasuk menjaga kehormatan suami dan keluarga. Yang keempat, taat kepada suami. Kalau ditanya ibu-ibu yang paling berat mana Bu? Salat, oke Pak Ustaz. Puasa, jalan Pak Ustaz. Menjaga malu, bisa lah Ustaz. Taat kepada suami, yang agak berat sikit Ustaz. Di mana beratnya? Nah, tanyalah di rumah tuh, yang paling besar suaranya ibu atau bapak? Nah, koreksi diri sendiri aja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahagia didapat al-auladul abrar, anak yang patuh. Pak Wali sudah menyiapkan anak-anak kita itu hafiz Quran. Mudah-mudahan dengan hafiz Quran ini anak-anak kita patuh. Sekarang Pak Wali masuk SMA, SMK itu kalau mau dibantu 2 juz Pak. Nah, jadi kalau bisa program SMP-nya tak SD 1 juz, SMP dah masuk 2 juz, masuk SMA dan SMK bisa pakai sertifikat 2 juz. Karena itu aturan dari provinsi. Mudah-mudahan al-auladul abrar tadi, anak yang patuh tadi, didapat dengan cara apa? Yang pertama, beri dia dengan nama yang baik, panggil dia dengan nama yang baik, ante, ayang, kan? Jangan nama baik panggilan tak baik. Ada namanya Afdal, bagus. Panggilannya apa? Adol. Adol itu maknanya sesat. Jadi nak tahu pula panggilannya bagus, namanya baik, panggilan tak baik. Ya. Jadi panggillah anakmu itu dengan panggilan yang baik. Apalagi kalau marah anak dengan menyebut yang tak baik, anak setan,
Jadi mak siapa mak? Ini kadang marah anak gara-gara numpahkan kopi tamu, ya kan? Memang anak setan. Ya, kalau mak anak setan, mak siapa nih? Ya kan? Ya budak bebal orang Melayu kan? Kalau budak bebal maknya lebih lagi. Jangan sampai mulut seorang ibu mengeluarkan kata-kata yang tak baik kepada anaknya. Ingat, kalau kita mendoakan orang yang tak baik, insya Allah tak dikabulkan. Kalau kecil-kecil dulu, Tiko keluar kena petik, tak kabul. Ya. Tapi kalau ibu mendoakan anaknya, walaupun doa itu tidak baik, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bilang anaknya anak bodoh, maka anak itu bisa menjadi bodoh gara-gara doa ibunya. Jadi makanya ada anak yang degil, ya, ada kisah anak yang degil, kemudian anak itu menumpahkan air tamunya sambil marah, ibunya marah. Apa marahnya? Memanglah anak ini besok jadi imam besar lah di kona, besok jadi sukses lah di kona, besok juga jadi orang kaya lah nak. Marah juga, tapi ucapan yang keluarnya adalah baik. Itu yang diharapkan. Maka bahagia dapat anak yang kita berada di tempat yang terbaik, atau kita berteman dengan orang baik. Insya Allah PEMD adalah tempat persaudaraan terbaik. Amin. Itu yang kita cari. Kita berkumpul berhimpun tempat di sini adalah bagaimana mempererat tali silaturahmi. La yadkhulul jannah qatimur rahim, tak masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jangan lain-lain, jangan benci-benci. Hidup disingkat, kejam celip mati. Kan iya. Wali ummatin ajal. Apabila sudah sampai waktunya, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bahagia. Tapi saya yakin dan percaya kita di sini diberi Allah dengan rezeki yang berbeda-beda, tapi kita tetap bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena kita bahagia. Mudah-mudahan kepada Allah kita mohon ampun, kepada sesama saling memaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan yang berbahagia, sebelumnya selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Sekda Maka Dumai telah hadir bersama kita pada sore hari ini. Demikianlah telah kita dengarkan bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz kita Zakiuddin SPDI. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin, amin ya Allah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, berakhirlah acara silaturahmi keluarga besar persaudaraan Melayu Membangun Dumai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Dumai dan Ibu, serta encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan yang telah hadir dan telah setia bersama kami sampai di penghujung acara. Melarik halus papan di Jawa, tersergam kuku di gerbang batu. Adat berjumpa, berpisah jua, moga ketemu di lain waktu. Burung elang terbang tinggi, singgah sebentar di atas dahan. 10 jari kami angkat tinggi, salah dan hilaf kami tolong dimaafkan. Sebelum kami mengakhiri acara, mohon kiranya untuk kesediaan Bapak Wali dan Ibu beserta seluruh tamu undangan untuk foto bersama.